Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Zapalevi dengan NIM 210707120140180. Ingin presentasi tugas besar dengan judul pengembangan SDM dalam industri bebas, yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, di sini ada outline. Yang pertama kita pendahuluan, di mana di situ ada latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua tinjauan pustaka, yaitu penjelasan tentang metode yang digunakan. Dan ketiga itu ada metode penelitian alur penelitian. Yang keempat ada pengumpulan dan pengolahan data, pengumpulan seperti pengolahan data dan analis. Dan terakhir ada kesimpulan. Latar belakang. Pengembangan SDM merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. SDM yang berkualitas akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, pengembangan SDM juga dapat membantu perusahaan dalam memenuhi tuntutan dasar dan persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengembangan SDM yang tepat dan efektif. Pada artikel ini akan dibahas mengenai pentingnya pengembangan SDM dalam industri bebas serta mengenai pentingnya pengembangan SDM dalam industri bebas serta strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Tujuan penelitian yaitu mengetahui beberapa penelitian dan literatur terkait dengan pengembangan SDM dalam industri bebas dan strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya melalui program pengembangan SDM. Selanjutnya ada metode penelitian, ada 3 itu studi pustaka, yaitu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam industri bebas. Dan strategi-strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif melalui pengembangan SDM. Yang kedua, ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan yang bergerak dalam industri bebas. Responden akan diwawancarai adalah pimpinan perusahaan atau manajemen SDM yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM perusahaan. Selain wawancara, data juga akan dikumpulkan melalui observasi dan analisis dokumen perusahaan. Yang ketiga, ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi penyajian, penarikan kesimpulan data yang telah dikumpulkan dan akan direduksi dengan mengidentifikasikan tema tersebut, mewawancarai, observasi, dan analisis dokumen. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan SDM yang efektif dapat meningkat keunggulan kompetitif perusahaan daerah industri bebas. Pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan mentoring, pengembangan karir, dan peningkatan kesejahteraan karyawan terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengembangkan SDM. Pelatihan pengembangan keterampilan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kompetisi karyawan. Dalam penelitian ini, perusahaan yang menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan berkualitas tinggi berhasil meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pekerjaan. Pelatihan ini dan pengembangan keterampilan juga membantu karyawan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi dalam pekerjaan. Hasil dan pembahasan, yaitu mentoring juga terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengembangkan SDM. Dalam penelitian ini, perusahaan yang menerapkan program mentoring berhasil meningkatkan kemampuan interpersonal dan membangun jaringan karyawan yang lebih luas. Selain itu, mentoring juga membantu karyawan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kerjaannya dan memperoleh pandangan yang lebih luas tentang industri di mana perusahaan beroperasi. Pengembangan karir juga terbukti efektif meningkatkan SDM perusahaan. Dalam penelitian ini, perusahaan yang memiliki program pengembangan karir yang baik berhasil meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan
Pengembangan karir juga membantu karyawan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karir mereka di perusahaan dan memotivasi mereka yang mencapai tujuan yang lebih tinggi. Terakhir, peningkatan kesejahteraan karyawan juga terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan SDM perusahaan. Dalam penelitian ini, perusahaan yang memperhatikan kinerja karyawan berhasil meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Peningkatan kesejahteraan karyawan juga membantu perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi dan memperoleh reputasi yang baik di mata karyawan dan masyarakat. Kesimpulan, ya ada 4 poin di sini. Yang pertama, ada pengembangan SDM merupakan salah satu aspek penting dan dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua, ada pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkualitas. Yang ketiga, yaitu ada strategi pengembangan SDM yang tepat dan efektif. Yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan karyawan. Terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.